Namo tassa bhagavato arahato. Namo tassa bhagavato. Ya, semoga semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya. Saya akan menjelaskan mengenai meditasi. Apa sebetulnya meditasi itu? Meditasi dari bahasa Pali bahwana. Bahwana sendiri artinya perkembangan atau pertumbuhan. Jadi dengan kita berlatih meditasi, apa yang diharapkan berkembang, apa yang diharapkan bertumbuh, tentu kualitas batin yang luhur. Apa contoh kualitas batin yang luhur? Kualitas batin yang luhur yang bisa berkembang jika seseorang praktek meditasi, yang pertama sila. Sila itu artinya kemoralan. Ketika saudara praktek meditasi, disadari atau tidak disadari, saudara tidak melakukan perbuatan buruk, baik melalui jasmani maupun melalui ucapan, tidak membunuh, tidak mengambil barang milik orang lain, ya toh? Tidak asusila, tidak berbohong, mabuk-mabukan dan lain sebagainya itu. Jadi dengan praktek meditasi secara tidak langsung saudara sudah memurnikan sila, memurnikan kemoralan. Yang kedua, dengan praktek meditasi, apa yang diharapkan supaya berkembang? Sati sampajanya atau kesadaran. Kalau orang yang sadar, kemungkinan dia melakukan kesalahan itu lebih kecil dibanding yang tidak sadar. Ketika saudara menarik napas, sadar ada napas masuk. Ketika menghembuskan nafas, sadar ada napas keluar. Ketika berjalan, sadar ada rasa di telapak kakinya atau sadar dengan gerakan jasmaninya. Berarti dengan bermeditasi, saudara mengembangkan kesadaran. Ya. Terus apa lagi yang bisa berkembang dengan praktek meditasi? Kesabaran. Apa hubungannya meditasi dengan kesabaran? Ketika saudara duduk meditasi, misalnya mengalami ketidaknyamanan pada jasmani. Kalau saudara duduk cukup lama, misalnya 1 jam, akan muncul ketidaknyamanan jasmani, mungkin sakit dan lain sebagainya. Tetapi saudara tetap bertahan, ya. Maka orang yang bisa bertahan dalam kesulitan, orang yang bisa bertahan dalam ketidaknyamanan, kesabaran akan terbentuk. Terus juga tekad. Jadi dengan berlatih meditasi, saudara juga bisa mengembangkan tekad. Saya bertekad selama duduk meditasi tidak akan bergerak sedikit pun. Ya, tidak akan merubah posisi duduk selama duduk meditasi. Ya, walaupun gatal tidak bergerak, walaupun merasa ketidaknyamanan pada jasmani tidak bergerak, maka tekadnya akan menjadi kuat. Kesabaran dan tekad ini satu hal yang penting untuk kita kembangkan. Mengingat akan banyak persoalan-persoalan yang akan selalu muncul di dalam kehidupan. Kalau kita hidup cukup lama, kita akan menjadi tua toh. Badan menjadi renta, sakit-sakit. Nah, ini kita butuh kesabaran, butuh semangat. Ya. Jadi ini manfaat meditasi yang bisa berkembang. Terus apa kira-kira hal-hal yang menghalangi kemajuan meditasi? Ini juga kita harus tahu. Ada satu halangan yang paling besar yang menghambat kemajuan meditasi. Apa kira-kira? Halangan apa itu?
malas. Ya. Hal yang paling menghambat kemajuan meditasi adalah hope atau harapan. Jadi ketika orang duduk meditasi, semakin banyak harapan yang dia bawa, maka akan semakin kacau. Ingin tenang, ingin dapat nimitta, ingin jana, apapun bentuk pengharapan, ketika kita berlatih meditasi, itu akan menjadi penghalang, akan menjadi rintangan. Apapun. Termasuk semoga saya mencapai nibbana pada akhir sesi latihan meditasi ini. Itu juga akan jadi penghalang. Jadi ketika orang mengharap sesuatu, disadari atau tidak disadari, berarti pikirannya sudah lari ke future. Ya toh? Sudah lari ke masa depan. Ketika orang berharap sesuatu, berarti apa yang dia harapkan itu kan tidak ada. Dia tidak miliki. Dan untuk kita bermeditasi, ya, kalau saudara sudah tahu harapan itu merupakan satu penghalang, ya, ingin tidak mengharap itu juga merupakan apa? Harapan. Semoga saya tidak banyak harapan. Itu juga harapan. Jadi kita hari ini berlatih meditasi, ya, tugas kita hanya berupaya membawa kesadaran kita pada present moment. Ya. Tidak usah berharap ketenangan. Siapapun yang mengharapkan ketenangan berarti belum tenang. Tidak ada orang sudah tenang mengharapkan tenang. Ya toh? Jadi ketenangan itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Hanya tertimbun oleh keinginan-keinginan, harapan-harapan, sehingga ketenangan itu tidak muncul. Ketenangan sudah ada di dalam. Jadi tidak usah berharap apa-apa ya. Aduh, lama banget ini belnya kok belum bunyi-bunyi. Itu pikiran sudah lari ke masa depan. Sadari, balik lagi ke objek. Ingat masa lalu, sadari. Kembali lagi ke objek. Pokoknya apapun yang muncul, disadari, diterima. Mengharap sesuatu itu sebetulnya akarnya adalah apa? Keserakahan. Kalau harapannya itu tidak terwujud, jadi apa? Jadi kesel, marah. Harapannya tenang, ini kok orang buka pintu terus. Ya, harapannya supaya tenang, ini orang grek, pintunya terbuka terus. Ya. Ini ada berapa orang ini? Hitung saja kalau dia pergi ke toilet, ini berarti berapa kali pintu dibuka. Ya, jadi tidak usah berharap apa-apa. Tidak peduli dengan yang lain, kita hanya fokus membawa kesadaran kita pada present moment. Gampang ya? Ya. Kalau harapannya tidak tercapai, berubah menjadi kekesalan, kejengkelan. Itu akarnya adalah dosa. Keserakahan maupun kebencian, loba dan dosa, inilah yang jadi penghalang kemajuan dalam praktek meditasi kita. Tidak tahu batin kita dalam kondisi apa, ini yang namanya kebodohan batin. Moha. Ya. Tapi kalau kita tahu ada napas masuk, ada napas keluar, ada napas masuk, napas keluar. Kita tahu pikiran sudah lari dari napas, mungkin lari ke masa lalu, tarik kembali. Pikiran lari ke masa depan, habis latihan ini mau makan di sana lah. Oh, ini lari ke masa depan, balik lagi. Ya. Kalau kita sadar apa yang sedang kita lakukan, maka tidak ada kebodohan batin pada saat itu. Ya, simpel. Nah,
Jadi rintangan-rintangan batin ini harus kita ketahui, kalau muncul kita singkirkan. Kemudian bagaimana kita duduk meditasi? Posisi apa yang paling bagus? Tidak ada posisi yang paling bagus, semua posisi bagus. Ya, kalau saya bilang posisi yang paling bagus adalah teratai penuh seperti ini. Ya, kalau badannya gemuk misalnya, disuruh begini itu bisa rusak tendonnya, tendon di dengkulnya bisa sobek. Ya, tidak ada posisi yang paling bagus. Semua posisi bagus, asal saudara bisa duduk dengan nyaman, dengan rileks. Punggungnya tidak boleh membongkok. Ya, kalau punggungnya membongkok bisa sakit lama-lama. Lehernya juga tidak boleh nunduk. Lehernya juga ditegakkan. Ya. Kalau sudah duduk dengan nyaman, rileks, ya. Kalau tidak bisa di lantai, boleh tidak duduk di kursi? Boleh, silakan saja duduk di kursi, silakan. Karena meditasi ini bukan olah tubuh, atau seperti kungfu atau yoga, ada harus jurus-jurus begini, begitu, tidak. Meditasi olah batin. Ya. Yang penting kita sadar batin kita itu sedang ngapain, apa yang sedang kita sadari. Ya. Nah, jadi itu posisi yang paling bagus, yang paling nyaman, yang paling real. Begini bisa boleh, begini bisa boleh, begini bisa boleh. Mau begini boleh tidak? Boleh saja, tapi tidak umum mungkin. Tapi boleh saja. Biasanya kalau di meditasi center ya sudah bermeditasi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dari jam 4 pagi sampai jam 9, para biku juga duduknya begini. Tidak apa-apa. Yang penting sadar. Daripada begini, itu kan tidak sadar toh. Ya. Atau begini, diam tidak bergerak, tapi tidak tahu ngapain. Itu tidak bisa disebut sebagai bermeditasi. Jadi seseorang dikatakan bermeditasi, yang pertama harus ada objek. Harus ada objek. Ya. Hari ini kita coba mengambil nafas sebagai objek ya. Ada nafas semua kan? Bernafas kan? Berarti bisa kita mengambil nafas sebagai objek. Ketika kita menarik nafas, kita berusaha menyadari ada nafas masuk. Ketika proses bernafas keluar, sadar ada nafas keluar. Tugas kita hanya menyadari saja. Tidak usah mengatur, ya, panjang pendeknya, cepat lambatnya, tidak usah. Tugas kita hanya menyadari saja. Karena nafas bukan milik kita, tidak usah kita atur. Gampang sekali kan? Ya. Kalau kita mengatur nafas justru tidak bagus. Lama-lama muncul pasti ketidaknyamanan. Jadi yang bukan milik kita tidak usah kita atur, kita ketahui saja. Jadi seperti itu. Di mana kita harus menyadari nafas? Tidak usah juga mencari satu titik sentuh. Ya. Kalau kita bisa menyadari nafas di daerah di atas bibir atau di bawah lubang hidung, di daerah situ boleh. Nanti ketemu satu tempat yang lebih gampang untuk menyadari nafas, ya berdiri di situ. Seperti sapam, ya. Mengamati nafas di situ. Oke ya. Karena sudah pengalaman semua ya, kita akan duduk meditasi. Ya. Saya akan pukul lonceng setiap 30 menit. Ya. Jadi silakan ambil posisi duduk yang nyaman, yang rileks. Kalau alas duduknya kurang tinggi silakan ditambah, itu masih banyak. Ya. Yang penting nyaman, rileks.
Ya, punggung ditegakkan, leher tidak menunduk. Sebelum kita mengamati nafas, kita periksa kembali posisi duduk kita. Bagian-bagian tubuh jasmani kita, apakah masih ada ketegangan-ketegangan, ketidaknyamanan, kita periksa kembali. Setelah duduk dengan nyaman, rileks, arahkan perhatian di daerah di atas bibir atau di bawah lubang hidung. Ketika menarik nafas, sadar ada nafas masuk. Ketika menghembuskan nafas, sadar ada nafas keluar. Nafas bukan milik kita, biarkan seperti apa adanya, tidak usah kita atur. Tugas kita hanya menyadari saja setiap tarikan nafas yang masuk, sadar ada nafas masuk. Setiap hembusan nafas yang keluar, sadar ada nafas keluar. Apapun yang bukan nafas, kita abaikan. Jika ingatan-ingatan tentang masa lalu muncul, kita abaikan. Kembali kita menyadari nafas masuk, nafas keluar. Ketika rencana-rencana muncul, harapan-harapan muncul, sadari. Kembali kita memperhatikan napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Meditasi kita lanjutkan.
Baik Bapak Ibu, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya atau sharing selama meditasi hari ini. Wandami Bante, mau tanya apa saya salah meditasi kalau misalnya salah satu kaki itu setelah meditasi beberapa detik itu susah digerakkan. Iya, sakit tidak kakinya? Oh, Tidak sakit. ada kalanya ketika kita duduk meditasi, biasanya dalam waktu tertentu mengalami kesemutan. Kesemutan, terus kesemutannya menjalar. Kesemutan sebetulnya kan tidak sakit yang menusuk seperti itu toh kalau kesemutan. Hanya kesemutan, terus dia semakin menjalar, akhirnya bisa kaku. Kaku, akhirnya walaupun kita munculkan niat untuk menggerakkan kaki, misalnya kalau kakinya yang kesemutan, itu kita tidak bisa bergerak. Itu kalau pengalaman seperti itu sih satu hal yang biasa. Setelah meditasi normal kembali. Kurang tahu, saya paksa angkat, saya tarik. Sekarang bisa jalan? Bisa diangkat. Masih sakit? Enggak, Oh, dari tadi enggak sakit. Masih kaku? Enggak. Oh, berarti biarkan saja. Terima kasih Bante. Ya, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya kaku, terus setelah meditasi selesai, masih kaku seharian, mungkin periksa ke dokter. Ya. Baik, Bapak Ibu mungkin yang akan dengerin. Satu Bante, ada yang ingin sedikit saya bagikan mengenai pengalaman meditasi hari ini dengan teman-teman yogi, dan ada juga yang ingin saya tanyakan kepada Bante. Begini, saya ini kalau meditasi seringnya ngantuk memang dari tahun lalu entah kenapa. Nah, akhir tahun kemarin ketika saya ikut satu meditasi workshop gitu, saya ada di satu posisi sangat ngantuk ketika mendengarkan pemateri, tapi kemudian ada di satu titik saya itu hampir jatuh karena ngantuk. Terus refleks saya tegakkan tubuh, tarik nafas panjang, kemudian ngantuknya itu langsung hilang seketika. Nah, hari ini pengalaman itu saya rasakan lagi ketika di 30 menit pertama, di paruh 30 menit pertama saya ngantuk, seperti tadi Bante instruksikan, kumpulkan tekad, saya bertahan untuk tetap meditasi walaupun ngantuk. Akhirnya di satu titik saya merasa tenggorokan ini kering. Refleks saya menelan ludah, dan itu di titik menelan ludah itu saya merasa kesadaran saya semuanya balik, kumpul lagi, rasa ngantuk hilang. Oke, kemudian akhirnya saya teruskan meditasi, memperhatikan nafas masuk keluar. Di situ saya sadari bahwa ini sudah lancar, tapi juga tidak boleh dilekati karena ini pun akan berlalu. Sampai di 30 menit pertama selesai, Bante membunyikan bel, saya lanjut lagi duduk, tidak jalan. Nah, di situ serangan keduanya adalah rasa sakit Bante. Jadi di rasa sakit itu saya ini mengamati rasa sakitnya, sakit. Kemudian saya ingat lagi pesan Bante tadi bahwa meditasi ini juga mengembangkan kesabaran. Akhirnya saya berusaha di situ. Oke, ayo kembangkan kesabaran. Tahan sedikit lagi, lebih lama lagi, sedikit lebih lama lagi, sampai di situ di titik rasa sakitnya itu ada batas antara sakit dan juga tenang. Nah, di tenang di situ saya ambil untuk balik lagi ke nafas, tapi saya juga mikirnya adalah ini jangan dilekati lagi karena nanti pun ini akan berakhir. Akhirnya di
30 menit yang kedua itu selesai Bante. Kemudian rasa sakitnya timbul lagi. Rasa sakitnya timbul lagi. Saya mikirnya apa namanya? Oh, oke. Ini kan sudah mau berakhir yang sesi ketiga, 30 menit yang ketiga itu mau selesai. Saya mikirnya ya udah nanti Bante kan habis ini kan apa membunyikan bel. Ya sudah, ini akan berlalu, ini akan berlalu, ini akan berlalu. Itu yang saya ulang-ulang tapi malah tambah sakit. Tambah sakit terus akhirnya saya ingat lagi pesan Bante tadi tentang bahwa meditasi itu bukan olahraga loh, gitu. Yang penting itu batinnya. Lah apa gunanya saya mempertahankan posisi ini tapi kalau batin saya semakin tidak tenang gara-gara seperti ini. Akhirnya di situ saya belajar ikhlas bahwa oke, posisi ini sudah lama saya tahan 3 sesi dan ini tidak apa-apa kalau misalkan saya ubah posisi kaki, yang penting batin saya tenang. Dan di situ akhirnya saya ubah posisi kaki, tenang, dan saya bisa bermeditasi balik ke nafas lagi. Sampai akhirnya saya belajar ikhlas lagi karena Bante tiba-tiba membunyikan bel lagi untuk berakhirnya sesi ketiga. Di situ saya mikirnya oke, berarti ketenangan saya memang sudah berakhir di sesi ketiga ini dan tidak perlu menyesali bahwa kalau kaki saya tadi berubah posisi, ya nggak apa-apa, yang penting bisa tenang seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai yang pertama tadi Bante. Ketika saya merasa ngantuk itu tadi, saya mikirnya itu rasa kantuk itu sebagai bahaya bagi kesadaran saya selama bermeditasi. Apakah boleh saya menganggap bahwa ngantuk itu sebagai ancaman dalam ketenangan saya atau kesadaran saya gitu Bante? Karena saya nganggapnya mau jatuh itu kan ancaman, terus tenggorokan kering itu kan ancaman, refleks langsung nelan udah seperti itu. Apakah diperbolehkan dianggapnya seperti itu? Iya, yang pertama harus kita setujui bahwa rasa kantuk itu sifat alamiah dari jasmani. Siapa saja manusia pasti akan mengalami yang namanya ngantuk apabila jasmaninya kurang istirahat atau dalam kondisi yang lelah. Bahkan diceritakan Bante Mahamoggallana sekalipun walaupun sudah mencapai kesucian arahat, ketika beliau bermeditasi pernah mengalami ngantuk. Jadi ngantuk itu sifat dari jasmani. Kalau dia kelelahan, kurang istirahat, dia bisa ngantuk. Itu pertama. Kalau kita menganggap ngantuk itu sebagai ancaman, waduh ini akan merusak kesadaran saya, melenyapkan kesadaran saya. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi kita harus ingat juga, kalau jasmani kita kurang istirahat, maka ngantuk itu jadi sifat yang alamiah. Ketika orang bermeditasi dengan baik, pikirannya bisa terkonsentrasi dengan baik, pikirannya tidak mengalami tekanan-tekanan, sebetulnya itu sudah mengistirahatkan jasmani. Bahkan orang bermeditasi, kalau konsentrasinya cukup baik, mungkin dia tidur bahkan 2 atau 3 jam itu sudah cukup. Begitu. Tetapi kalau kita masih tahap berlatih, ya seperti kita apalagi sebagai purma tangga harus kerja, banyak aktivitas, itu jasmani mengalami kelelahan. Jadi ngantuk itu wajar. Jadi kalau ngantuk bisa kita bangkit daripada kita terus duduk akhirnya jatuh dalam kantuk. Kemudian kita bangkit, kita bisa meditasi jalan. Kalau kita melakukan itu berarti kan kesadaran kita tetap ada. Atau ya ada beberapa cara menghilangkan kantuk, bisa kupingnya ditarik-tarik, digosok, itu ada di dalam kitab suci
anggota Ranikaya nasihat Buddha kepada Bante Mahamoggallana ketika beliau mengantuk. Kalau sudah digosok-gosok cangkamana, meditasi jalan masih ngantuk juga, ya obatnya tidur. Ya, para yogi, para biku biasanya yang meditasi terus-menerus, ada kalanya juga ngantuk. Biasanya juga kalau kita ngantuk sekali kita tidur dulu. Tidur, kalau kita malas berbaring kita tidur duduk biasanya. Bagaimana ya tidur duduk? Ya ini pengalaman saya ya. Mungkin tidak perlu dicontoh, hanya sekedar cerita saja. Kalau ngantuk sekali malas berbaring gitu, biasanya setelah tidur 10 menit kah, 15 menit kah, badan cukup istirahat, segar lagi, nanti bisa meditasi dengan baik. Gitu. Jadi ngantuk itu bukannya apa, oh ini dosa dalam pengertian umum begitu ya, tidak. Itu sifat alamiah dari jasmani. Bagaimana dengan sakit? Sakit jasmani itu juga sifat alamiah. Siapa saja yang duduk dalam jangka waktu yang lama, ya, kita dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, ada tidak yang tidak sakit? Ada sakit, sakit-sakit enak ya. Ya, jadi sakit jasmani juga sifat alamiah. Bagaimana kita menghadapi sakit? Jadi seperti yang diceritakan, ini satu pengalaman yang bagus. Selama kita masih bisa menghadapi ketidaknyamanan jasmani dengan batin yang tenang, hadapi, amati bagaimana sakit ini. Kalau saudara cukup punya ketenangan, bisa mengamati sakit, sakit juga kan pasti berlalu. Cuman masalahnya kadang-kadang orang yang tidak mengerti begitu mengalami sakit, anicca, anicca. Sakitnya semakin tidak berkurang, anicanya semakin keras. Katanya anicca ini kok sakitnya nggak kurang-kurang. Anicca yang dia harapkan supaya sakitnya semakin mereda, terus kemudian lenyap. Padahal dari sakit menjadi lebih sakit, itu juga anicca kan? Gitu. Jadi ketika kita bisa mengamati sakit dengan batin yang tenang, hanya melihat sakit sebagai sakit, tidak memunculkan kebencian, amati. Bagaimana perasaan sakit jasmani itu mempengaruhi batin kita? Apakah batin kita menjadi tidak nyaman, menjadi gelisah, menjadi kesal, menjadi marah? Apakah muncul keinginan-keinginan? Diamati. Karena batin dan jasmani ini punya hubungan yang sangat erat. Apa yang disebut manusia? Sebut manusia bahasa umumnya jasmani dan rohani, kan begitu bahasa umum. Kalau mau pakai bahasa Buddhisnya, batin dan jasmani itu sering disebut sebagai nama dan rupa. Saling berkaitan. Jadi jasmani dan batin itu tidak bisa tidak saling mempengaruhi, semuanya saling mempengaruhi. Kalau batin kita gelisah, batin kita marah, batin kita kesal, detak jantung kita biasanya mulai meningkat. Semakin kesal, semakin marah, stres, asam lambung naik. Nah, ini yang pertama mempengaruhi, biasanya batinnya terpengaruh. Karena detak jantungnya semakin meningkat, orang-orang tertentu menjadi merah, bukan wajahnya atau apa. Saling mempengaruhi. Jadi ketika bisa mengamati sakit dengan batin yang tenang, amati. Sakit itu nanti dia sampai satu titik, nanti dia memudar. Dia lenyap. Kapan? Tidak tahu. Semakin saudara ingin cepat hilang, sakitnya semakin kuat. Ya. Jadi amati sakit itu seperti apa adanya, karena itu bukan bagian dari diri Anda, itu hanya sakit pada jasmani saja. Nanti dia semakin meningkat. Bagaimana cara kita mengamati? Misalnya sakit di bagian dengkul sini.
Dari bagian dengkul, bagian yang luas, cari titik yang paling sakit. Cari titik yang paling sakit, dari titik yang paling sakit, amati titik itu. Nanti titik yang paling sakit itu kita cari lagi di mana poin yang paling sakitnya. Nanti lama-lama sakitnya itu pecah. Tapi kalau kita tidak mampu mengamati itu dengan pikiran, dengan batin yang tenang, ya kita boleh merubah posisi duduk kita. Meditasi ini bukan latihan menyiksa diri. Untuk mengembangkan batin, dua ekstrim harus kita hindari, menyiksa diri ya, atau mengikuti kesenangan indria. Jadi dalam meditasi juga kita tidak boleh mengikuti kesenangan indria. Contohnya seperti apa? Mengikuti kesenangan indria misalnya, baru sakit, sebetulnya sih masih bisa diamati. Karena umumnya orang tidak senang dengan ketidaknyamanan, baru sakit sedikit, sudah. Baru gatal sedikit sebetulnya masih bisa lah bertahan kalau ada kemauan. Tapi gatal sedikit. Setiap keinginan yang muncul kalau diikuti, pikirannya juga akan kacau. Jadi kalau gatal masih mampu bertahan. Kalau kita mampu bertahan dalam kesulitan-kesulitan, kesabaran akan terbentuk. Ya, jadi boleh saja menganggap mengantuk itu sebagai ancaman, boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak tidur berhari-hari misalnya, hati-hati juga kalau sampai tidak tidur berhari-hari itu bisa stres. Ini anehnya kalau tiap mau meditasi selalu ngantuk, Bante. Berarti sebelum meditasi tidurnya banyakin dulu. Pernah saya tidur itu merasa sudah cukup gitu. Bangun tidur seger. Tapi begitu sampai wihara langsung ngantuk, Bante. Waduh. Banyak setannya ini. Kena sirap. Makanya ya, itu tadi dilawan. Kalau udah rasa cukup istirahat, lawan. Nah, caranya bagaimana supaya kita tidak sering-sering ngantuk? Jadi ketika kita meditasi, tadi kan nafas. Ketika kita mengamati nafas, tempo-tempo kita boleh periksa postur tubuh kita. Kita amati apakah kita duduk masih tegak, leher kita menunduk atau tidak. Kalau membungkuk, punggungnya tegakkan kembali. Kalau lehernya menunduk, tegakkan kembali. Setelah kita mengamati postur tubuh kita bisa sudah duduk dengan baik, kembali lagi ke nafas. Kadang-kadang ngantuk itu bisa muncul karena kita sebetulnya tidak tertarik mengamati objek. Bosan. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Kita pikir tambah lama pikiran kita tambah terkonsentrasi. Saya juga kadang-kadang jatuh dalam kantuk, itu wajar. Jadi ngantuk itu sebetulnya muncul, yang pertama tadi karena tubuh kurang istirahat ya, itu sifat alamiah. Yang kedua, ngantuk itu bisa muncul karena tidak ada interest kita pada objek yang kita amati. Kalau kita tertarik mengamati objek, ada ketertarikan, interest kita mengamati itu, kegembiraan akan muncul, kesenangan akan muncul. Itu sifat batin. Kalau sesuatu yang menyenangkan, kita ada ketertarikan, maka perasaan senang akan muncul. Semakin perasaan senang itu semakin muncul, kita akan semakin tertarik mengamati objek. Jadi kira-kira begitu. Jadi ngantuk, sadari, bisa kita ganti mengamati postur tubuh sesaat, tukar objeknya, nanti balik lagi ke nafas. Tapi tadi kalau misalkan saya anggap sebagai ancaman, tapi dengan tekad untuk mengumpulkan kembali kesadaran itu nggak masuk benci ya, Bante? Ya, tentu itu bukan termasuk benci ya. Kelengahan ini juga kan satu ancaman. Harus kita anggap satu ancaman. Supaya apa? Supaya kesadaran kita tetap ada.
Jadi sati ini setiap waktu harus upayakan selalu ada. Jadi ngantuk ini satu ancaman, berarti saya jangan sampai ngantuk. Tidak apa-apa. Itu dalam hal yang baik. Anumodana Bante. Sorry Bante, saya ada kalau 5 hari ini kan memang tidur nggak pernah tenang Bante. Jadi tidur itu cuma 2 jam, 3 jam, tapi kalinya banyak memang. Jadi tidur siang, tidur malam, tapi nggak bisa sampai pules gitu, nggak bisa. Jadi tadi itu di sini jam awal-awal memang ngantuk sekali. Akhirnya jam ngantuknya lewat. Nah, waktu jam ngantuk lewat itu, waktu saya merem, di ekor mata itu seperti ada cahaya listrik. Saya abaikan aja. Saya buat jalan, buat duduk, buat jalan, buat duduk. Lalu cahaya listrik ini seperti mau dekat. Saya mau abaikan juga, tetap pegang objek. Terakhir-terakhir itu di jam-jam terakhir, listriknya itu ada di sini nih loh Bante. Di sini ini jadi geringgingan setengah kepala ini seperti ada geringgingan semua. Nah, apa Bante yang saya alami itu? Loh, yang ngalamin kamu, tanyanya saya. Ya, kamu abaikan saja, kamu tetap kembali pada objek awal. Tidak usah juga, ini apa ya, jangan saya sudah mau masuk jana ini. Atau apa, tidak usah berpikir yang seperti itu, tetap kembali lagi ke objek. Itu juga nanti lewat. Kalau kamu cari tahu, itu tidak ada habisnya nanti. Diibaratkan kita disuruh ibu kita, nak, belikan ibu garam di pasar. Kita jalan ke pasar, kita mau beli garam di pasar itu. Tapi di tengah perjalanan itu muncul pertunjukan sulap. Menarik begitu. Terus kita noleh sebentar, kelihatannya menarik. Terus kita tambah noleh, akhirnya kita pergi ke sana. Ya, akhirnya garam nggak dapat, waktu habis. Habis saja. Jadi terus saja kembali kepada objek, tidak usah begitu perhatikan. Tapi kalau di mata itu ya, ini kepotong nih, tangan ke sini. Kalau di mata kadang seperti cacing begitu atau apa, ya mungkin diperiksa. Kalau meditasi begitu, selesai meditasi masih begitu, juga masih ada seperti kelihatannya apa gitu di mata, mungkin ada penyakit. Periksa itu. Kalau hanya meditasi saja muncul kemudian kita selesai biasa-biasa saja, tidak usah pikirkan terlalu jauh. Kembali ke objek saja. Oke, terima kasih Bante. Baik. Namo Buddhaya Bante. Nah, ini pengalaman saya dalam meditasi itu, yang saya pengalaman itu jika dalam keadaan sehat, yang seperti saya ini dalam keadaan fit, saya bisa meditasi lebih baik. Pengalaman saya pernah ikuti meditasi 3 hari itu, yang pembimbingnya Bante Gunasiri itu. Cuma waktu itu saya dalam keadaan tidak sehat. Jadi habis putus sakit gitu, terus demam, terus batuk. Cuma karena saya sudah bertekad, ya saya jalani itu. Ya waktu itu ya tentu saja saya sama teman-teman saya yang sehat lebih baik yang sehat, karena saya dalam keadaan sakit itu ya di samping saya harus istilahnya
mempertahankan meditasi ini, misalnya mempertahankan kesadaran juga, tenaga saya juga lebih cepat habis karena menghadapi penyakit itu. Sampai pada suatu hari saya dibilangin sama teman saya itu, dia bilang, lain kali kalau misalnya sakit, sebaiknya jangan ikut. Kenapa? Karena ya Anda sendiri yang rugi karena tidak bisa maksimal begitu. Ya saya bilang ya oke, saya mengakui kesalahan saya. Jadi cuma saya waktu itu saya berusaha untuk ya ini saya sudah bertekad untuk ikut, saya gunakan untuk sebaik-baiknya gitu. Sampai saya juga bilang pada bantinya memang kondisi saya waktu itu memang lagi tidak sehat, lagi sakit gitu. Jadi ya kalau dari pengalaman saya sih meditasi sebaiknya dalam keadaan sehat begitu Bante, karena kalau dalam keadaan sakit itu ya susah meditasi. Mungkin ada saran dari Bante begitu. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, saya sependapat kalau kita lagi sakit, misalnya mencret, terus mau meditasi sebentar-sebentar ke toilet, sebentar-sebentar ke toilet, waduh, bisa pusing kalau begitu. Tentu dalam kondisi sakit tidak maksimal ya. Kemudian hidungnya lagi mampet, suruh ngamati napas. Ya, pernah mampet tidak hidungnya? Suruh ngamati napas bisa? Atau kalau nggak mampet hidungnya meler? Ya, itu juga mengganggu. Kadang-kadang dulu ya para biku juga kadang-kadang, saya sendirilah, jadi kadang meler gitu, kita jengkel juga ya. Karena meditasinya sendiri di hutan, tidak ada yang lihat, meler saya sengaja biarin dia biar netes. Saya mau tahu sampai berapa banyak ini. Masa sih nggak kering-kering gitu ya. Tapi kalau di sini begitu nanti dilempar sama yang lain. Ya, tentu kalau kita dalam kondisi sakit ini akan mengganggu. Oleh karena itu kesehatan ini harus kita jaga dengan baik. Bukan hanya kalau kita sehat meditasi enak, kalau kita sehat apa juga enak, ya toh. Oleh karena itu kesehatan harus kita jaga. Ya. Tapi kalau lagi sakit bisa tidak meditasi? Tetap bisa. Meditasi kan nggak hanya mengamati napas. Meditasi nggak hanya cangkap mana. Bagaimana kalau lagi terbaring di rumah sakit misalnya, kita bisa meditasi cinta kasih. Ya. Selama hanya jasmaninya yang sakit, kita masih bisa meditasi. Tapi kalau batinnya juga ikut sakit, sendal kiri dipakai di kaki kanan misalnya, ya pakai baju terbalik, ya misalnya, udah nggak tahu jalan pulang lagi kemana. Kalau batinnya udah sakit juga, itu nggak ada harapan bisa latihan meditasi. Ya, kalau batinnya sakit, ya pergi ke rumah sakit batin. Ya, rumah sakit batin kan ada. Tapi kalau kita hanya jasmani yang sakit, batin kita masih waras, sambil berbaring mungkin suatu saat di rumah sakit, kita bisa meditasi cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Bisa toh? Tapi dengan penuh kesadaran, bukan buru-buru seperti dikejar-kejar. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, bukan seperti itu. Kalau seperti itu cepat-cepat, apalagi tidak dengan disertai kesadaran, nanti semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahaya. Dari berbahagia bisa berbahaya. Ya, ya dengan penuh kesadaran, dengan penuh penghayatan, itu juga bisa kita kembangkan. Jadi masih bisa, walaupun jasmani kita sakit. Ya, ya. Ada lagi yang lain.
Tadi di awal Bante kan memberitahu bahwa manfaat meditasi itu menjadi lebih sabar, terus lebih tenang, tetapi tidak diperbolehkan, tidak boleh memiliki harapan. Tapi kita tuh sebagai manusia mana mungkin Bante nggak punya harapan. Mau pergi ke sini aja pasti kan punya goal. Dalam artian saya mau meditasi karena kalau meditasi nanti bisa mencapai nibbana. Terus kalau kita meditasi terus nggak boleh punya harapan. Saya lihat, maksudnya gini, fisik saya sudah bisa atasi, pikiran ini yang lari terus. Jadi apa tuh tahu itu punya harapan berarti serakah. Saya juga tahu, aduh, nanti habis ini saya mau gini, habis ini saya gini. Loh, kamu tuh banyak keinginan. Tapi nanti udah balik ke objek. Tapi nanti balik lagi ke situ. Terus bagaimana tuh caranya mengatasi? Dengan banyak keinginan, terus diberitahu nggak boleh punya harapan, itu namanya serakah. Itu sendiri juga mengakibatkan batin itu juga akhirnya ada guilty feeling, ada jadi gelisah. Padahal kan nanti tambah tenang. Ini nggak tambah tenang, tapi tambah gelisah, tambah kacau. Saya terus bagaimana? Makasih Bante. Ya, dalam meditasi, ketika kita duduk meditasi, harapan-harapan, keinginan itu akan jadi penghalang. Tapi bukan berarti dalam hidup kita tidak boleh punya keinginan. Seorang sama Sambuddha sendiri masih punya keinginan. Tapi keinginan yang seperti apa, itu kita harus tahu. Keinginan yang dasarnya keakuan, keinginan yang berdasarkan nafsu, keinginan yang sumbernya keakuan, aku ingin tenang, aku ingin mencapai nibbana. Keinginan-keinginan seperti itu akan menjadi penghalang. Semakin banyak keinginan, semakin banyak harapan, kecewanya semakin banyak. Kebahagiaan dalam pengertian umum, ya, apa itu kebahagiaan dalam pengertian umum? Apa itu stres dalam pengertian umum? Tercapainya keinginan sesuai dengan kenyataan, itu bahagia dalam pengertian umum. Inginnya A, dapatnya A, itu bahagia dalam pengertian umum, ya toh? Jadi antara ekspektasi dengan realita, gap antara ekspektasi dengan realita, semakin besar gap antara ekspektasi dengan realita, orang itu semakin menderita. Itu dalam pengertian umum. Jadi semakin kecil gap antara ekspektasi dengan realita, orang semakin bahagia. Itu pengertian umum. Artinya hampir semua keinginannya bisa terpenuhi, orang semakin bahagia. Itu pengertian umum. Tapi kalau dalam pengertian Dhamma, ya, bisa tidak dalam hidup ini semua keinginan kita tercapai? Bisa tidak? Tidak bisa. Berarti kalau kita definisi kebahagiaan itu terpenuhnya keinginan, berarti kebahagiaan yang sejati tidak mungkin dicapai oleh manusia. Betul tidak? Kalau itu toh. Nah, sementara, nah ini saudara juga harus tahu, sebetulnya apa sih tujuan Buddha? Ajarannya mengajarkan Dhamma. Tujuan Sang Buddha mengajarkan Dhamma tidak lain adalah untuk menyadarkan manusia sebetulnya di dalam hidup ini semuanya baik-baik saja. Sebetulnya Anda ini bisa bebas dari derita.
bisa bebas dari penderitaan secara total. Itu tujuan Buddha mengajarkan Dhamma. Kalau kita bicara masalah derita atau penderitaan, ini tidak ada urusannya dengan agama, tidak ada urusannya dengan suku, tidak ada urusannya dengan keturunan dan lain sebagainya. Bahkan yang tidak punya keyakinan kepada agama atau kepada Tuhan juga kira-kira mengalami derita tidak? Mengalami derita. Jadi tujuan Buddha mengajarkan ajarannya tidak lain bagaimana manusia itu bisa bebas dari derita. Kalau ada derita, pasti ada sebabnya. Ini PR. Nanti pikirkan di rumah. Ada tidak di dunia ini yang muncul tidak ada sebab? Cari satu saja. Tidak usah pikir sekarang. Jadi kalau ada derita di dalam diri kita, tadi kan kita mengamati diri kita ke dalam toh. Mengalami derita tidak? Kita pikir kita baik-baik saja toh. Yang orang pahami derita ketika kaki sakit, kesemutan, ya. Itu yang dipikir derita. Sakit jasmani itu derita. Tidak mendapatkan yang diharapkan itu derita. Ya toh, berpisah dengan yang dicintai derita. Ya toh? Itu pengertian umum yang orang pahami tentang derita. Tetapi kalau kita belajar apa yang Guru Agung kita sampaikan lebih dalam, keinginan yang sesuai dengan kenyataan itu pun juga derita. Kok bisa? Keinginan yang sesuai dengan kenyataan pun itu juga derita. Kenapa? Karena di dunia ini ada satu hukum yang memang demikian adanya, bahwa segala sesuatu yang terkondisi pasti mengalami perubahan. Tadi jam 8 pagi, sekarang sudah sore. Tidak ada ini yang mengatur, ini bekerja sendiri. Apapun yang berubah pasti berpotensi menjadi ketidakpuasan. Kalau saya menyenangi sesuatu, misalnya saya senang sama barang ini, ketika barang ini saya lihat, belum saya miliki, karena saya menyenangi, muncul keinginan apa? Untuk memiliki toh. Ketika saya memiliki, keinginan itu muncul, kemudian apa yang saya lakukan? Saya melakukan usaha untuk mendapatkan. Kalau barang ini mahal, mungkin saya tidak mampu, saya nabung dulu. Setelah saya peroleh, bahagia tidak? Bahagia. Keinginan yang tercapai akan memunculkan kesenangan, kegembiraan. Kesenangan, kegembiraan itu orang pahami sebagai kebahagiaan. Barang ini pertama kali didapatkan, kebahagiaannya besar tidak? Semakin kita merindukan, menginginkan semakin besar, ketika dapat juga semakin bahagianya semakin besar. Barang ini terbuat dari besi. Jatuh pun juga tidak pecah. Kalau barang ini tidak rusak, perasaan saya terhadap barang ini berubah tidak? Kalau barangnya tidak berubah, perasaan saya terhadap barang ini bisa berubah. Tadinya senang karena sudah sekian lama, akhirnya jadi berkurang-berkurang, akhirnya bosan. Jadi apapun yang menyenangkan, keinginan yang tercapai juga itu juga derita sesungguhnya. Kenapa? Kalau barangnya tidak berubah, perasaan kita terhadap barang itu yang berubah. Karena segala sesuatu mengalami perubahan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ini bahaya kalau kita menghabiskan waktu di dalam kehidupan ini hanya untuk mengejar apa yang kita anggap menyenangkan. Apa yang kita anggap menyenangkan itu bisa datang dari mata ketika melihat rupa. Bisa datang dari telinga ketika mendengar suara. Bisa datang dari lidah ketika kontak dengan cita rasa. Bisa datang dari kulit ketika kontak dengan sentuh-sentuhan.
atau ketika pikiran kita berpikir tentang sesuatu. Ya toh? Tetapi kalau kita mengerti ini bahaya, ya, kita bisa memahami itu, kita bisa melihat itu dengan jelas, bahwa itu sebetulnya tidak menyenangkan. Ibaratnya di depan itu ada api, dan kita ingin pergi ke depan situ. Apa kita mau terobos kalau ada jalan lain tapi muter? Pilih jalan lain yang muter atau tetap kita terobos? Kalau kita tidak ingin terbakar, tidak ingin celaka, ya kita lebih baik mutar walaupun jauh. Kenapa? Karena bahaya. Gitu. Jadi ketika dengan mengembangkan meditasi kesadarannya terkembang, orang mampu melihat bahaya itu. Ketika dia mampu melihat bahaya itu, sikap batinnya berubah tidak? Yang tadinya gandrung sekali dengan objek-objek indria, karena dia bisa melihat bahaya dari hal-hal demikian, kegandrungannya berkurang tidak? Kegandrungannya berkurang, kegandrungannya bahkan bisa lenyap. Ketika dia bisa melihat dengan bijaksana demikian, kegandrungannya berkurang, bahkan bisa lenyap. Orang seperti itu kira-kira masih ingin makan tidak? Iya, tetap dia masih ingin makan. Pokoknya saya kalau nggak ada sambal nggak bisa saya makan. Itu nggak ada lagi. Kalau makan itu saya pokoknya harus ada ayam goreng. Kalau nggak ada ayam goreng nggak mau makan. Itu nggak ada lagi. Kalau dia sudah memahami itu. Ya. Jadi kebebasan dari derita, pencapaian nibbana itu tidak bisa dicapai hanya mengembangkan keinginan, fokus dengan keinginannya. Wah, saya mau mencapai nibbana. Saya ingin pikiran saya tidak mengembara. Semakin ingin pikirannya tidak mengembara, itu sudah mengembara. Ya. Jadi keinginan yang sifat alamiah, ingin mandi, ya. Ingin apa lagi? Ingin yang alamiah itu tidak mungkin bisa hilang. Tapi kalau dia sudah melihat bahwa sesungguhnya aku itu sebetulnya hanya tipuan pikiran, dia sudah memahami itu, keinginan yang berdasarkan keakuan itu sudah tidak ada lagi. Ketika orang memahami bahwa sesungguhnya tidak ada aku, tidak ada diri, tidak ada milikku, lantas apa yang jadi motivasi dia menjalani kehidupan ini? Akunya tidak ada lagi. Motivasinya apa? Motivasinya cinta kasih. Ya, Buddha mengajarkan Dhamma selama 45 tahun bukan supaya umat Buddha jadi banyak gitu. Bukan. Buddha mengajarkan Dhamma karena dorongan cinta kasih dan kasih sayang yang begitu besar. Supaya apa? Harusnya kamu-kamu ini nggak menderita loh, kata Buddha. Cuman karena kebodohan batin yang bukan masalah kamu anggap masalah. Apa yang bukan masalah dianggap masalah? Apa kira-kira? Menjadi tua, masalah atau bukan masalah? Hah? Kalau orang tidak ingin tua, menjadi tua itu masalah besar loh. Cari plastik, kumpulin plastik, buat operasi plastik. Tapi kalau kita bisa menerima memang kondisi alamiah, namanya orang sudah dilahirkan, menjadi tua, mengalami sakit, mengalami kematian, ini hal yang biasa. Menjadi tua itu biasa atau luar biasa sih? Sakit itu biasa atau luar biasa? Mati itu biasa atau luar biasa? Ketika orang menganggap itu sebagai luar biasa, maka dia akan bereaksi sebagai luar biasa. Tapi kalau kita memahami itu sebagai biasa,
ya reaksi kita juga biasa-biasa saja. Untung rugi biasa atau luar biasa sih? Kalau kita anggap luar biasa, wah stres gitu. Jadi belajarlah mengembangkan kesadaran supaya kita melihat kehidupan ini sebagai hal yang biasa. Tidak ada yang luar biasa. Tidak ada orang hidup tidak pernah dicela sama orang lain. Ya toh? Duduk salah, diam salah, berdiri salah, jalan salah. Tidak ada. Dicela itu biasa. Dipuji ya juga biasa. Jadi ketika kita sadar tentang corak dunia yang terus berubah, apapun yang berubah ini tidak memuaskan, dan ini kita tidak punya kendali 100%, kita paham ini, apa itu yang saya barusan sebutkan? Berubah, tidak memuaskan, dan kita tidak punya kendali. Apa ini sebetulnya? Anicca dukkha anatta. Dunia itu ya begitu. Mau ada kita, nggak ada kita ya begitu. Dunia nggak ada urusannya sama kita. Nggak ada urusannya sama agama ini. Oh saya agama Buddha, saya sih nggak mungkin matilah. Siapa saja yang sudah dilahirkan pasti mengalami kematian. Biasa itu. Ya, kalau kita memahami ini corak dunia, batin kita jadi tenang, batin kita bahagia. Tapi kalau kita tidak paham, kita menderita. Jadi kalau mau mencapai nibbana, bukan keinginannya yang kita kembangkan, punya keinginan boleh, tapi bukan keinginannya yang dikembangkan, tapi kesadarannya. Kesadaran pada apa? Kesadaran pada pengamatan realita pada saat sekarang. Sebetulnya kapan sih kita menderitanya ini? Apa tadi menderitanya? Kita menderita ini sekarang. Orang yang tidak sadar setiap saat batinnya itu berada dalam tekanan. Khawatir dengan masa lalu, khawatir dengan masa depan. Ya toh? Habis ini apa? Ini kok nggak bel-bel? Ya berarti kan nggak berdiam di masa sekarang. Ya. Jadi supaya berdiam di masa sekarang bagaimana caranya? Ada beberapa trik supaya membawa kesadaran kita bisa berdiam di masa sekarang. Sering-sering bertanya, apa yang sedang saya pikirkan sekarang? Apa yang sedang saya rasakan sekarang? Apa yang sedang saya lakukan sekarang? Itu akan membawa kesadaran kita kembali pada present moment. Atau sering-seringlah berpikir, hidup saya ini nggak pasti, sebentar lagi mungkin saya mati habis ini. Jadi satu momen ini sangat berharga untuk saya. Yakin saudara masih akhir bulan ini masih ada? Siapa yang punya keyakinan akhir bulan ini masih ada? Semakin yakin, semakin khawatir saya yakin. Iya toh? Jadi hargai momen yang kita miliki sekarang ini. Kalau kita bisa betul-betul aware, kita betul-betul bisa stay on the present moment saat sekarang ini, itulah saat yang paling bahagia. Jadi kalau mau bahagia jangan kayak orang-orang di luar sana. Saya kalau aja anak saya udah nikah Bante, saya senang betul. Nanti anaknya sudah nikah masih ngomongnya, Bante kalau saya udah punya cucu. Iya. Jangan mau bahagia kalau. Bahagia tidak usah pakai syarat. Bahagialah sekarang. Saya perhatikan tidak ada datang ke sini napasnya pakai selang kan? Ada kan tidak, normal semua kan bisa napas normal, tidak perlu pakai selang. Saudara tengok di rumah sakit, napas saja masih pakai tabung oksigen, sudah gitu bayar lagi. Ini saudara bisa napas tidak pakai selang, sadari itu. Saudara bisa jalan normal, sehat, sadari gitu.
Beberapa waktu lalu saya diundang untuk baca doa di rumah sakit. Orang periksa jantung, jantungnya sudah penyumbatan 90% lebih, karena penyumbatannya besar mau di bypass. Datang ke rumah sakit masih normal, bisa jalan, bisa ngomong. Kemudian dokternya jelaskan, ini Pak bisa pendarahan, kalau pendarahannya tidak berhenti, jantungnya yang berhenti. Dari bisa ngomong, suaranya hilang. Gitu. Kenapa? Pikirnya mati. Mati saya, mati. Gitu. Jadi, ketakutan luar biasa. Terus saya diundang untuk baca parita. Ya. Pak, mati biasa. Mungkin saya duluan dari Bapak. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Apa yang bukan milik Bapak tidak usah dikhawatirkan. Daripada khawatir, mending Bapak berdoa, berbuat baik. Itu di depan Bapak itu ada yang sakit. Cuci darah, ginjalnya rusak. Bapak doakan semoga orang yang sakit sembuh dari sakit. Daripada mati saya, khawatir, lebih baik mengharapkan kebaikan. Kemudian saya diantar pulang sama sopir yang bapak-bapak yang ngantar. Pak, mau nggak Pak? Kalau dikasih 2,5 miliar. Kenapa Bante? Bapak yang tidur di rumah sakit, yang sakit itu nyetir di sini. Wah, nggak mau saya Bante, kata dia. 3 miliar lah Pak. Tetap nggak mau Bante, saya berapapun, kata dia. Jadi, kesehatan yang kita miliki sekarang, ini tidak ternilai. Orang ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dia punya uang yang banyak, kaya sekali, ketika dia sakit misalnya, ya dokter bilang, Pak ini ada tablet ini harganya cuma mahal, harganya ini 1 miliar, kalau Bapak minum ini sembuh, kira-kira dibeli nggak itu tablet itu? Pasti dibeli. Ada yang mau dikasih 1 miliar di sini? Ada, tapi baring di rumah sakit di ICU. Kan tidak. Jadi kalau mau bahagia, bahagialah sekarang. Kita punya teman-teman yang baik, kita keluarga yang baik, punya kesehatan yang baik, napas tidak pakai selang. Ya, itu. Jadi keinginan tetap ada. Tapi keinginan yang berdasarkan keakuan seiring dengan pengetahuan Dhamma yang muncul, karena dia menyadari sesungguhnya tidak ada aku, tidak ada diriku, tidak ada milikku. Yang mana yang kita bilang ini milikku? Apakah ini tanganku? Bagaimana buktinya bukan? Biasanya kan ini tanganku, aduh Bante kakiku sakit. Dalam konteks komunikasi bolehlah. Tapi dalam pengertian sejati, ini jasmani bukan jasmaniku. Jasmani ini masih ada karena kita masih kasih makan. Ya, mulai sekarang berhenti makan. 1 bulan kemudian jasmaninya tergeletak, hancur. Ya. Jadi seperti itu. Keinginan tetap ada. Bagaimana Bante kalau untuk keinginan mencapai nibbana? Boleh-boleh saja, itu kan keinginan yang baik. Tapi jangan fokus pada keinginannya, fokus pada apa yang menghalangi orang untuk mencapai nibbana itu. Kebodohan batin itu tentu halangan. Keserakahan, kebencian, halangan. Kalau banyak keinginan itu keserakahan, wah ini keserakahan, rintangan, fokus, singkirkan. Untuk sukses apakah harus ada keinginan? Tentu keinginan itu ada. Tapi kalau fokus pada keinginan nggak bakal bisa sukses. Fokus pada apa yang dilakukan pada saat sekarang. Menuju kesuksesan tidak. Ada anak ingin bisa bahasa Inggris misalnya. Wah, saya ingin sekali bisa bahasa Inggris. Keinginannya sangat besar, tapi kemauan belajarnya kurang. Hanya ingin saja ya tidak bisa mencapai apapun. Bagaimana kalau dia, saya ingin bahasa Inggris, habis itu lupakan. Yang dia lakukan belajar. Kemungkinan untuk mencapai kan yang kedua ini lebih mungkin. Usaha tuh. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi keinginan tidak bisa habis. Habis ini kan mau ingin pulang kan? Ya, tidak apa-apa. Ya.
Nah, dengan mengembangkan kesadaran yang terkembang, kita bisa memilah-milah. Ini keinginan yang baik atau ini keinginan yang tidak baik. Ini kalau keinginan baik kita harus kembangkan, keinginan tidak baik kita lenyapkan. Itu fungsinya mengembangkan kesadaran. Kalau kesadarannya semakin berkembang lagi, dia bisa memilah lagi. Ini keinginan atau kebutuhan. Kalau yang sifatnya kebutuhan harus dicari. Tapi kalau keinginan bisa ada, bisa tidak. Ya. Rumah itu ya tentu tempat istirahat. Badan ini nggak bisa kita geletakkan kemana kita suka, tidak bisa. Ya toh? Pakaian itu juga kan kebutuhan. Kalau keluar tidak pakaian, tidak berpakaian, kita keluar jalan gitu bisa ditangkap Satpol PP itu. Kalau di Jawa Barat dilaporkan sama Pak Dedi katanya, apa-apa dilaporkan sekarang. Baju ini kebutuhan berpakaian, tapi kalau merek, keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Nah, ketika kita bisa memilah antara kebutuhan dengan keinginan, semakin sedikit keinginan, hidup kita semakin simpel. Seperti kami para biku, satu hari makan 1 kali sudah cukup. Tidak pernah kepikir, besok makan apa ya? Tidak pernah terpikir. Justru tadi siang kita sampai bingung, apa yang makan yang mana ini ya, saking banyaknya. Ya, jadi kita harus hati-hati, pilih. Yang penting kembangkan kesadaran. Nanti suatu ketika tahu-tahu kesabaran kita semakin terbentuk. Ya. Dicela orang kita tidak membalas, justru kita memberikan cinta kasih. Kenapa? Kita sudah mengembangkan kesabaran. Nanti suatu saat dengan berlatih terus-menerus, tahu-tahu sudah di gerbang pintu Nibbana. Mau masuk Nibbana sekarang? Nibbana tidak tunggu mati. Kalau mencapai Nibbana tunggu mati, saudara boleh ragu. Nibbana adalah kondisi di mana kita bebas dari keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Iya toh? Pernah membenci tidak? Pernah. Ada yang belum pernah? Pernah toh? Pernah mengalami bebas dari kebencian tidak? Ada perbedaannya tidak? Nah, perbedaan itulah antara yang kita sekarang dalam kondisi loba dosa moha dengan tanpa loba, tanpa dosa, tanpa moha. Suatu saat saudara bisa membedakan. Wah, rasanya hidup ringan sekali. Semuanya tidak ada masalah. Dicela biasa, dipuji juga apalagi. Untung rugi biasa. Ketika orang sudah memahami ini, Putasa loka damehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang eta manggala mutamang. Begitulah kira-kira. Paham ya? Apa artinya? Batinnya tidak lagi goyah dengan kondisi-kondisi dunia ini. Tanpa kesedihan, damai, tenang. Inilah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang bisa kita capai dalam kehidupan saat ini sekarang. Tidak tunggu mati. Ya. Jadi jangan berpikir bahagia nanti kalau sudah mati masuk surga. Siapa yang bisa jamin surga itu ada? Ada saudaranya yang sudah masuk surga pernah datang? Ya toh? Surga itu kan kata kitab suci. Kata Bante. Saudara percaya? Apa yang saudara tidak alami sendiri, apa yang saudara tidak pernah lihat sendiri, saudara percaya? Boleh ragu tidak? Boleh. Anggap saja surga itu tidak ada. Anggap saja, boleh tidak? Boleh saja. Berarti kalau surga tidak ada, untuk apa kita berbuat baik? Benar nggak pemikiran begitu? Benar nggak? Tetap berbuat baik itu terpuji. Berbuat baik itu tidak dicela.
Ya toh? Anggap surga itu tidak ada. Memangnya kita boleh buat sembarang-sembarang, suka-suka berbuat jahat? Tetap tidak boleh. Berbuat jahat itu tercela. Kalau ternyata surga itu betul-betul ada, karena perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan, orang itu dapat bonus. Ya. Lahir di alam-alam bahagia. Neraka juga, siapa sih yang pernah keluar dari neraka terus cerita, gila panasnya di sana, gitu. Ada yang pernah cerita tidak? Saudaranya mungkin ada yang pernah masuk neraka. Atau bantenya lah, yang suka cerita neraka-neraka, pernah masuk neraka nggak, tanyain? Iya dong. Itu kan katanya, sesuatu yang saudara tidak ketahui sendiri, pengetahuan itu datangnya dari luar, bukan pengalaman saudara sendiri, itu hanya sebatas katanya. Bagaimana saudara bisa anggap itu sebagai kebenaran mutlak? Karena saudara sendiri belum bisa menguji itu. Itu kan kepercayaan membuta. Lantas anggap neraka itu tidak ada gitu. Boleh tidak? Boleh saja. Karena neraka tidak ada, suka-suka saya lah. Boleh begitu hidupnya. Tetap dicela orang, berbuat buruk itu dicela. Kalau betul-betul neraka ada, celaka 12. Ya. Dia akan jatuh ke alam-alam yang menderita. Itu. Jadi yang penting sekarang kita buat apa? Bagaimana kita tahu sekarang buat apa? Kalau tidak sadar, bisa tidak? Tidak bisa. Oleh karena itu, sekarang kita buat apa? Supaya tahu mengembangkan kesadaran. Begitu sekarang berbuat buruk, berpikir buruk, berucap buruk, cepat itu diganti dengan perbuatan yang baik, ucapan yang baik, pikiran yang baik. Kalau itu terus kita lakukan, lama-lama, orang yang sudah biasa berbuat baik, akan sulit berbuat tidak baik. Percaya tidak? Orang yang sudah biasa berucap baik, akan sulit berucap tidak baik. Orang yang sudah biasa berpikir baik, akan sulit berpikir tidak baik. Kenapa? Sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan ini nanti yang akan menyetir dia. Lama-lama, ketika orang sudah dengan penuh kesadaran, dengan percaya diri, mampu mengatakan kepada dirinya sendiri, saya ini orang baik, karena saya melihat tidak ada hal-hal buruk yang saya lakukan, kematian itu bukan satu hal yang menakutkan. Orang mau masuk surga katanya kok takut, kan gitu, ya kan? Jadi kematian bukan jadi satu hal yang menakutkan ketika seseorang sudah memiliki banyak persiapan. Apa itu persiapan? Timbunan kebajikan. Ini mau naik Gunung Semeru, tenda nggak punya, makanan nggak ada, air nggak ada. Dipikir jalan-jalan cuman pakai baju doang gitu. Ya. Nanti kalau malam bagaimana? Senter nggak ada, panik nggak? Kalau hujan gimana? Tidak ada payung, tidak ada, ya panik. Tapi kalau sudah banyak persiapan, ya air minum ada, tenda ada, apa juga ada, pengetahuan juga dia miliki, ya dia akan tenang. Kira-kira begitu, ya. Ya sebelum diakhiri ada lagi mungkin masih ada. Oh sudah lewat ya, harus jam 4 ya. Iya. Ya udahlah. Kalau itu kita tutup. Baik.